Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang gaya Coulomb, tentang pentotalan gaya yang segaris dan tidak segaris. Kita mulai dari yang segaris. Misalkan ada 3 muatan di sini. Ini Q bertanda negatif, di sini bertanda positif. Lalu di sebelah kanan ini saya berikan bertanda positif juga. Terus ini namanya Q1, ini namanya Q2, dan yang sebelah kanan Q3. Masing-masing ini punya nilai sama, 2 mikrocoulomb, Q2 juga 2 mikrocoulomb, dan Q3 2 mikrocoulomb juga. Jarak antara mereka bertiga, Q1 dan Q2, 3 cm. Lalu Q2 dengan Q3 sama, 3 cm juga. Lalu ditanyakan, berapakah gaya yang akan dialami oleh muatan 2? Untuk yang seperti ini, tanpa kita hitung pun dia nanti, tanpa kita hitung nilai gaya masing-masing, misalkan nih, gaya di 2 akibat 3, ini akan ditarik ke kanan. Nah, ini F di 2 akibat 3. Dan F di 2 akibat 1 ditarik ke kiri, F di 2 akibat 1. Maka bisa kita pastikan bahwa F di 2 ini hasilnya akan 0. Kenapa bisa 0? Karena kuatnya tarikan ke kanan akan sama dengan kuatnya tarikan ke kiri. Bagaimana kita bisa tahu itu akan sama? Karena rumus F adalah K dikali Q kali Q dibagi dengan jarak kuadrat. Perhatikan, Q1 dengan Q2 jaraknya 3. Pasangan muatannya 2 dengan 2. Bagaimana dengan 2 dengan 3? Jaraknya 3 cm, pasangan muatannya 2 dengan 2 juga. Maka sudah pasti hasil perkalian ini sama ketika yang dipasangkan Q1 dengan Q2 maupun yang dipasangkan Q2 dengan Q3. Maka kuat tarikan ke kiri sama dengan kuat tarikan ke kanan, hasil totalnya adalah 0. Karena pentotalan gaya yang berlawanan arah pasti harus diselisihkan sehingga hasilnya 0. Lalu bagaimana kalau kita ganti? Yang ini Q1 nya kita bikin negatif, ini pun negatif Q2, lalu di sana tetap positif Q3. Nilainya sama, Q1 adalah 2 mikrocoulomb, Q2 adalah 2 mikrocoulomb juga, dan Q3 juga adalah 2 mikrocoulomb. Jaraknya pun sama, yaitu 3 cm. Ini juga adalah 3 cm. Pertanyaannya juga sama, yaitu F di 2 berapa? Nah, untuk menjawab yang ini, arahnya terlebih dahulu. Akibat Q1, si Q2 akan terdorong ke kanan sana. Maka ini namanya F di 2 akibat 1. Lalu, F di 2 akibat 3 akan tertarik ke arah sana. Nah, ini namanya F di 2 akibat 3. Ini searah. Menurut kalian yang searah diapakan? Diselisihkan apa ditambahkan? Yap, sudah pasti itu harus ditambahkan. Sehingga kita hitung dulu satu persatu. Tadi sudah pasti nilai daripada F21 nilainya sama dengan F23. Benar ya? Maka kita hitung satu aja. Sama-sama K dikali Q per R kuadrat. Masukkan K-nya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan jaraknya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya yang di atas adalah 9 kali 4 kali 10 pangkat 9 kurang 6 kurang 6, hasilnya minus 3 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 4, cancel 9-nya, hasilnya adalah 40 Newton. Nah, yang ini 40 Newton, yang ini pun 40 Newton. Sehingga total di F2 adalah F di 2, F21 ditambahkan dengan F23 yang hasilnya adalah 40 Newton ditambahkan dengan 40 Newton, hasilnya adalah 80 Newton. Arahnya tadi kemana? Ke kanan. Nah, itu dia untuk mencari gaya di Q2. Kalau ini tadi kita ganti saja nih muatannya, langsung beda hasilnya kan begitu. Padahal sama jaraknya dan nilai muatannya.
Jadi sangat penting memahami arah di sini, dan dari mana arahnya kita tahu itu pun harus kalian pahami. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dengan nilai yang sama, tapi bentuk atau posisi atau letak masing-masing muatan kita ganti, ya kan? Nah, misalkan yang di atas sini tetap Q2 yang bertanda negatif tadi. Ini namanya Q2. Nilainya 2 mikrokulum. Terus di sini Q1 positif. Q1 bernilai 2 mikrokulum, dan Q3 di sebelah sini positif juga. Q3 bernilai 2 mikrokulum juga. Jarak mereka masing-masing juga satu sama lain sama, yaitu 3 cm. 3 cm, 3 cm, dan di alas ini juga 3 cm. Pertanyaannya pun sama, yaitu FD2 berapa? Nah, untuk nilainya sudah pasti sama, yaitu F21 40 Newton, F23 40 Newton. Jadi untuk arahnya kemana? F21 yang senilai 40 Newton ini ke arah mana? Nah, ini negatif, ini positif, saling tarik menarik, sehingga ini akan tertarik nanti ke sini, namanya F21. Lalu berikutnya, perhatikan 2 dan 3, mereka sejenis apa beda jenis? Nah, kalau beda jenis, kemana dia? Si Q2 ditarik oleh si Q3. Nah, ini dia, namanya F23. Maka ada sudut yang diapit antara F21 dengan F23 sebesar 60 derajat. Dari mana 60 derajat? Karena dia segitiga sama sisi, sama-sama sisinya sama-sama 3 cm. Sekarang untuk mentotalkan dua vektor yang mengapit sudut, kuanggap kalian sudah paham lah. Dimana F2 dalam kasus ini adalah akar dari F21 kuadrat ditambah dengan F23 kuadrat ditambah dengan 2 kali F21 kali F23 dikali cos 60 derajat. Begitu kan? Oke, sekarang langsung masukkan F21 berapa? F21 tadi nilainya adalah 40 kuadrat. Terus ini juga 40 kuadrat ditambah 2 kali 40, kali lagi 40, kali lagi setengah. Karena kosinus dari 60 derajat adalah setengah. Nah, setengah cancel dengan 2 boleh dong. Nah, jadilah ini adalah 40 kuadrat tambah 40 kuadrat tambah 40 kuadrat. Maka 3 kali 40 kuadrat. Maka 40 kuadratnya kalau diakarkan hasilnya keluar dari akar 40. Akar 3 Newton. Arahnya kemana? Nanti dia akan pas ke tengah-tengah sini. Totalnya senilai 40 akar 3 Newton. Itu dia untuk pentotalan gaya kolom. Nanti terkadang di soalnya tidak dikasih tahu nilainya, langsung saja dikasih Q, Q, Q. Gitu. Terus A, A, A. Lalu ditanyakan berapa totalnya, kemana arahnya. Atau hanya dikasih tahu Q, 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 Q. Bujur sangkar katanya. Lalu kemana resultannya jika ini positif, positif, negatif, positif. Nah gitu. Jadi itu untuk level berikutnya. Jika kalian mau mengetahui lebih dalam lagi tentang gaya kolom, boleh nanti kita buatkan. Kalau mau teori singkatnya pun boleh, kalian komen saja di kolom komentar nanti. Ku buatkan gimana teori singkat tentang pentotalan gaya kolom pada muatan tak segaris. Atau masih ada lagi kombinasi antara muatan listrik yang bergerak di dalam medan listrik, apa yang akan terjadi, kira-kira seperti itu. Sampai di situ dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.